Di dunia yang penuh cerita, selalu ada kisah yang belum terungkap. Selamat datang di saluran ini, tempat di mana cerita menjadi hidup. Siapkan dirimu, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Ribuan tahun lalu, para pelaut dari India, Arab, dan Afrika Timur berlayar melintasi lautan luas dan berhenti di sebuah pulau yang tampak tidak biasa. Pulau itu adalah Socotra, tempat di mana mitos, perdagangan, dan keajaiban alam bertemu. Pulau Socotra adalah salah satu tempat paling unik dan misterius di dunia. Terletak di Laut Arab, sekitar 350 km dari daratan utama Yaman. Pulau ini sering dijuluki sebagai pulau alien karena lanskapnya yang terlihat seperti berasal dari planet lain. Namun, di balik keindahan dan keanehannya, Socotra menyimpan sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri. Sejarah Socotra sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Catatan paling awal tentang pulau ini berasal dari zaman kuno, ketika para pelaut dari India, Arab, dan Afrika Timur menjadikan Socotra sebagai titik persinggahan penting dalam jalur perdagangan laut. Letaknya yang strategis membuat pulau ini menjadi penghubung antara berbagai peradaban besar. Pada masa kuno, Socotra dikenal sebagai sumber komoditas berharga, terutama resin dari pohon kemenyan dan mur yang sangat diminati untuk keperluan ritual keagamaan, pengobatan, dan parfum. Bahkan, bangsa Yunani kuno menyebut pulau ini dengan nama Dioscorida, yang berarti pulau milik Dioscorides, merujuk pada seorang ahli botani terkenal. Sekitar abad pertama Masehi, Socotra mulai dikenal lebih luas melalui catatan pelaut Yunani dalam teks kuno berjudul Periplus of the Erythraean Sea. Dalam catatan tersebut, Socotra digambarkan sebagai pulau yang dihuni oleh campuran orang Arab, India, dan Yunani yang hidup dari perdagangan dan hasil alam. Memasuki abad keempat Masehi, pengaruh agama mulai masuk ke pulau ini. Menurut beberapa sumber sejarah, agama Kristen diperkenalkan ke Socotra oleh para misionaris dari wilayah Timur Tengah. Bahkan, ada catatan bahwa Socotra pernah menjadi pusat komunitas Kristen yang cukup besar dan bertahan selama beberapa abad. Namun, seiring berkembangnya kekuasaan Islam di kawasan Arab pada abad ke-7, Socotra pun mulai mengalami perubahan budaya dan agama. Pulau ini secara bertahap menjadi bagian dari dunia Islam, meskipun beberapa tradisi lokal tetap bertahan hingga sekarang. Pada abad pertengahan, Socotra terus memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Pedagang dari Persia dan India sering singgah di pulau ini. Bahkan, penjelajah terkenal Marco Polo sempat menulis tentang Socotra dalam catatannya, menggambarkan pulau ini sebagai tempat yang eksotis dengan penduduk yang memiliki kepercayaan dan tradisi unik. Memasuki era kolonial, Socotra menarik perhatian kekuatan Eropa. Pada abad ke-16, Portugal sempat mencoba menguasai pulau ini untuk mengontrol jalur perdagangan di Samudra Hindia. Namun, kekuasaan mereka tidak bertahan lama. Kemudian, pada abad ke-19, Socotra menjadi bagian dari pengaruh Britania Raya melalui Protektorat Aden. Inggris melihat nilai strategis pulau ini sebagai titik penting dalam jalur pelayaran menuju India. Selama masa ini, Socotra relatif terisolasi, sehingga banyak tradisi dan ekosistemnya tetap terjaga. Setelah Yaman merdeka dan bersatu pada tahun 1990, Socotra secara resmi menjadi bagian dari negara Yaman. Meskipun demikian, karena letaknya yang terpencil, pulau ini masih mempertahankan banyak keunikan budaya dan alamnya hingga saat ini. Salah satu hal paling menakjubkan dari Socotra adalah keanekaragaman hayatinya. Sekitar sepertiga dari flora di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pohon paling ikonik di Socotra adalah Dragon Blood Tree yang memiliki bentuk seperti payung terbalik dan menghasilkan getah merah yang dahulu digunakan sebagai obat dan pewarna. Karena keunikan ini, pada tahun 2008, Socotra
diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pulau ini sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati paling unik di planet ini. Namun, di balik keindahannya, Socotra juga menghadapi berbagai tantangan, perubahan iklim, pembangunan yang tidak terkendali, serta konflik politik di Yaman turut mempengaruhi kondisi pulau ini. Upaya konservasi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat lokal dan pelestarian alam. Hari ini, Socotra menjadi simbol keajaiban alam dan sejarah yang panjang. Dari jalur perdagangan kuno hingga menjadi situs warisan dunia, pulau ini telah melalui berbagai fase yang membentuk identitasnya yang unik. Socotra bukan hanya sekadar pulau terpencil di Laut Arab. Ia adalah saksi bisu perjalanan peradaban manusia, tempat di mana alam dan sejarah berpadu, menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di dunia yang terus berubah, Socotra tetap berdiri sebagai pengingat bahwa masih ada tempat di bumi yang belum sepenuhnya kita pahami. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menjaganya atau justru kehilangannya sebelum benar-benar mengenalnya?